cinta yang seharusnya menyatukan dua hati. Tapi bagaimana jika cinta itu justru menghancurkan segalanya? Rahasia, kebohongan, dan pengkhianatan mulai meracuni rumah. Inilah kisah tentang cinta yang bertabrakan dengan darah sendiri. Kisah tentang kesetiaan, kepercayaan, dan dosa yang tak mudah dihapus. Sebuah kisah cinta yang berubah menjadi luka. Pagi itu, suasana rumah Dito terasa hangat. Aroma kopi dan suara riuh radio kecil memenuhi dapur. Rani, istrinya, menyiapkan sarapan sambil sesekali melirik jam dinding. Dito duduk di meja makan, sibuk dengan ponsel dan tumpukan kertas kerja. "Mas, makan dulu, nanti keburu dingin," ucap Rani lembut sambil meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Dito. Dito hanya menatap sebentar, lalu kembali mengetik di ponselnya. "Iya, bentar sayang, ini ada chat penting dari klien." Rani menarik napas pelan. Sudah berbulan-bulan Dito sibuk dengan usahanya. Mereka jarang bicara lama, jarang jalan bersama, dan jarang tertawa seperti dulu. Ia tahu Dito berjuang keras demi masa depan mereka. Tapi tetap saja, ada ruang kosong di hatinya yang semakin terasa sepi. Setelah Dito pergi, Rani berdiri di teras rumah, menatap jalanan kecil di depan rumah. Angin pagi berhembus lembut, tapi hatinya tetap berat. Hari itu, kabar datang. Kakak Dito, Adi, akan datang dari luar kota. Ia baru pulang setelah merantau hampir 5 tahun. Rani ingat, dulu Adi orangnya santai, humoris, dan mudah akrab. Sore harinya, suara motor berhenti di depan rumah. Adi turun sambil membawa tas besar dan senyum lebar. "Assalamualaikum," seru Aji Hyanggi. "Waalaikumsalam, Mas Adi," jawab Rani, tersenyum. "Wah, lama banget nggak ketemu. Masih sama kayak dulu." Adi tertawa. "Ah, jangan gitu. Aku sekarang tambah tua, tambah berat badan." Mereka berdua tertawa kecil. Tapi di balik itu, ada rasa canggung. 5 tahun tak bertemu membuat keduanya seperti orang asing yang berusaha mengenal kembali. Malamnya, Dito pulang agak larut. Ia langsung menuju ruang tamu dan memeluk kakaknya dengan bahagia. "Mas Adi, akhirnya pulang juga." "Wah, nggak nyangka." Mereka berbincang lama, tertawa keras, bercerita tentang masa kecil. Rani duduk di samping mereka sambil tersenyum. Namun di balik senyum itu, hatinya terasa hangat mendengar Adi berbicara dengan tenang dan penuh perhatian sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari Dito. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Adi membantu Dito mengurus usaha yang sedang berkembang. Sementara Dito makin sibuk keluar kota untuk menemui klien, Adi lebih sering berada di rumah. Ia banyak membantu Rani mengurus keperluan rumah tangga. Suatu sore, hujan turun deras. Rani berdiri di dapur, menutup jendela yang bocor. Adi datang membawa ember. "Wah, dari dulu bocor ini belum dibenerin ya," ujarnya sambil tertawa. Rani ikut tertawa kecil. "Mas Dito selalu janji mau perbaiki, tapi belum sempat-sempat." Adi menatapnya sebentar. "Dito sibuk banget ya sekarang." "Ronnie, man." "Iya mas, aku ngerti sih. Tapi kadang aku kangen. Dulu dia sering pulang cepat. Sekarang cuma sempat makan malam pun jarang." Adi diam sejenak. "Kalau aku jadi dia, aku nggak bakal biarin istriku ngerasa sendiri." Rani menoleh pelan, menatap Adi. Ada sesuatu di sorot mata Adi yang membuat dadanya hangat dan bingung dalam waktu bersamaan. Ia cepat-cepat berpaling dan pura-pura sibuk menyapu meja. Malam itu, Dito pulang lewat tengah malam. Rani sudah tidur di sofa karena menunggu terlalu lama. Adi masih duduk di ruang tamu menonton televisi. Dito menepuk bahu Adi. "Makasih ya mas, udah bantu jaga rumah." Adi tersenyum samar. "Iya, tenang aja, Rani juga udah tidur. Kasihan dia nungguin kamu." Dito melihat ke arah Rani, wajahnya lelah, lalu masuk ke kamar tanpa bicara. Adi menatap punggung Dito yang menghilang di balik pintu. Ada rasa kasihan, tapi juga sesuatu yang lain, yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa hari kemudian, Adi dan Rani pergi ke pasar bersama karena Dito harus keluar kota. Di perjalanan pulang, motor Adi mogok di tengah jalan. Hujan turun lagi, deras sekali. Mereka berteduh di bawah atap warung kosong. Rani kedinginan, bajunya setengah basah. Adi melepas jaket dan menyelimutkannya. "Rani, kamu menggigil. Nih, pakai dulu," katanya. Rani menolak pelan. "Mas nggak usah, nanti mas malah kedinginan." "Udah, aku nggak apa-apa."
jawab Adi sambil tersenyum lembut. Mata mereka saling bertemu, hanya sebentar. Tapi cukup membuat dada keduanya bergetar aneh. Hujan terus turun. Mereka diam lama. Hanya suara rintik dan napas yang terasa dekat. Rani berusaha menepis pikirannya sendiri, bahwa di depan matanya bukanlah orang asing, tapi kakak suaminya sendiri. Malamnya, Dito menelpon dari luar kota. Sayang, aku nggak bisa pulang 3 hari lagi. Proyeknya molor, katanya singkat. Rani menjawab pelan. Iya mas, hati-hati ya. Suaranya bergetar, bukan karena marah, tapi karena hatinya benar-benar lelah. Di ruang tamu, Adi duduk sendirian, sambil mendengarkan musik pelan. Rani lewat membawa teh hangat. Mas, belum tidur? Pelam bisa. Aku kepikiran Dito. Dia kerja keras banget. Tapi aku takut dia lupa sama yang di rumah. Roni menandok, menatap teh yang ia letakkan di meja. Kadang, aku juga ngerasa gitu mas. Aku cuma pengen didengar. Adi menatapnya lama. Kamu nggak sendiri Rani. Heneng, udara terasa berat. Pandangan mereka bertemu. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Jantung Rani berdetak cepat. Sementara Adi menahan diri sekuat tenaga. Mas Adi, suara Rani pelan, nyaris tak terdengar. Adi bangkit, mengambil napas panjang, lalu berkata pelan, maaf, Rani, aku nggak mau nyakitin siapapun. Ia berjalan ke kamarnya, meninggalkan Rani yang menatap kosong ke arah pintu. Air matanya menetes perlahan. Ia sadar, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang salah, tapi sulit dihindari. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, sebuah retakan halus mulai muncul di antara dua darah yang seharusnya saling menjaga, bukan saling merebut. Pagi itu, rumah Dito tampak sepi, hanya suara ayam dan angin pagi yang terdengar dari sela-sela jendela. Rani bangun lebih awal seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Adi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Detak jantungnya tak tenang. Sejak malam itu, ia tak bisa berhenti memikirkan tatapan Adi dan kata-kata lembutnya. Adi muncul dari kamar dengan rambut agak berantakan. Wah, udah bangun aja Rani. Aku kira kamu masih tidur. Rani tersenyum kecil sambil menuang kopi. Enggak mas, aku udah biasa bangun pagi. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Suasana canggung. Suara sendok mengaduk kopi terdengar terlalu keras di antara keheningan mereka. Roni menandok, berusaha tak menatap Adi, tapi ia tahu Adi sesekali meliriknya. Aku mau bantu kamu di dapur hari ini, boleh? Tanya Adi tiba-tiba. Rani mengangkat kepala. Nggak usah mas, aku bisa sendiri kok, tapi aku pengen bantu. Biar rumah ini nggak sepi banget, katanya dengan senyum tipis. Rani hanya mengangguk. Dalam hati, ia tahu, ia seharusnya menjaga jarak. Tapi, setiap kali Adi berbicara dengan nada hangat seperti itu, hatinya terasa lembut dan bingung sekaligus. Siangnya, Dito menelpon dari luar kota. Sayang, aku baru dapat kabar, proyeknya diperpanjang, mungkin aku pulang minggu depan. Ucap Dito dengan nada datar. Minggu depan? Rani mengulang dengan pelan. Berarti, kamu nggak pulang sama sekali minggu ini? Iya sayang, ini demi masa depan kita juga. Kamu ngerti kan? Rani diam sesaat. Ia menahan tangis yang tiba-tiba ingin keluar. Iya mas, aku ngerti. Setelah menutup telepon, Rani duduk lama di sofa. Air matanya jatuh perlahan. Ia merasa seperti istri yang ditinggalkan, tapi tidak berani mengeluh. Adi muncul dari dapur, membawa handuk di bahu. Kamu kenapa Rani? Rani buru-buru menyeka air matanya. Gak apa-apa mas. Cuma capek aja. Adi menatapnya lekat-lekat. Ia tahu itu bukan alasan sebenarnya. Kamu kangen Dito ya? Rani tak menjawab, hanya menatap lantai. Adi duduk di sampingnya, sedikit terlalu dekat. Rani, kamu kuat banget, tapi kamu nggak harus pura-pura terus. Air mata Rani pecah. Ia menunduk, bahunya bergetar. Tanpa sadar, Adi meraih tangannya, menggenggam pelan. Udah, jangan ditahan. Rani memejamkan mata, membiarkan tangisnya keluar. Ia tidak menolak genggaman itu, padahal seharusnya ia menjauh. Di luar, hujan makin deras. Dalam rumah itu, dua orang menahan perasaan yang seharusnya tak pernah tumbuh. Malamnya, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap. Rani menyalakan lilin di ruang tamu, sementara Adi mencari senter. Suasana sunyi, hanya suara hujan dan petir sesekali terdengar. Lilin cuma satu ya? Tanya Adi. Iya.
Cuma ini yang ketemu, jawab Rani sambil duduk di lantai. Adi duduk di sampingnya. Jarak mereka semakin dekat, karena cahaya lilin hanya menerangi sebagian ruangan. Wajah Rani tampak tenang dalam remang cahaya, tapi jantung Adi berdetak cepat. Ia mencoba menahan diri, tapi aroma lembut tubuh Rani membuat pikirannya kacau. Dulu waktu kecil, kata Adi pelan, aku sering ngelindungin Dito waktu mati lampu begini. Dia selalu takut gelap. Rani tersenyum tipis. Dito beda banget sekarang. Dia kuat, tapi aku nggak tahu kenapa. Aku ngerasa dia makin jauh. Dia mungkin sibuk, tapi dia tetap sayang kamu, jawab Adi, walau dalam hatinya sendiri. Kata-kata itu terasa berat. Rani menatap Adi lama. Mas, kenapa setiap aku ngomong sama Mas Adi, aku ngerasa tenang? Adi tercekat. Rani, jangan tanya gitu. Aku takut jawabannya bikin semuanya salah. Keheningan panjang melingkupi mereka. Petir menyambar di luar. Cahaya putih memantul di wajah mereka yang hanya berjarak sejengkal. Dalam sekejap, Adi seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, listrik menyala kembali. Rani buru-buru berdiri. Wajahnya memerah. Mau ke kamar, katanya terburu-buru. Lalu pergi meninggalkan Adi yang menatap kosong ke arah lilin yang hampir habis. Keesokan harinya, tetangga mereka, Bu Wati, mampir membawa kue. Ia wanita yang cerewet dan suka memperhatikan sekitar. Saat melihat Rani dan Adi duduk bersama di teras, ia tersenyum menggoda. Wah, serasi banget nih duduk berdua. Dito pasti cemburu kalau lihat, ujarnya sambil tertawa kecil. Rani langsung gugup. Enggak Bu, Adi kan kakak ipar saya, tapi kalian akrab banget, ya. Jarang loh ipar bisa sedekat ini, kata Bu Wati lagi dengan nada bercanda. Tapi matanya meneliti dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah Bu Wati pergi, Rani menatap Adi dengan cemas. Mas, orang bisa salah paham. Adi mengangguk. Iya, aku tahu. Kita harus hati-hati. Tapi entah kenapa, sejak saat itu, keduanya justru semakin sering berusaha menghindar, namun selalu saja berakhir saling bertemu. Saat makan, saat di dapur, atau saat menyiram bunga di halaman. Setiap pertemuan singkat menambah beban yang makin berat di dada mereka. Dito akhirnya menelpon lagi lewat video call. Rani duduk di kamar, tersenyum lemah di depan layar. Mas, aku kangen, ucapnya. Aku juga, jawab Dito, tapi suaranya lelah. Aku pengen cepat pulang sayang, kerjanya jangan terlalu keras mas. Aku cuma pengen kita bisa makan bareng kayak dulu. Dito terdiam. Nanti kalau proyek ini kelar, aku janji, aku akan luangin waktu buat kamu. Mereka menutup panggilan dengan salam singkat. Rani menatap layar ponselnya yang sudah gelap. Air matanya menetes lagi. Bukan karena rindu, tapi karena hatinya kini bingung. Ia mencintai suaminya. Tapi bayangan Adi terus muncul di pikirannya di ruang tamu. Adi berdiri di dekat jendela, mendengar suara tangisan Rani dari kamar. Ia mengepalkan tangan kuat-kuat, menahan dorongan dalam dirinya. Dito, maaf, tapi aku mulai jatuh cinta pada sesuatu yang bukan milikku, gumamnya lirih. Dan malam itu membawa beban yang makin berat, beban perasaan terlarang yang akan segera menghancurkan segalanya. Rani berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya pelan. Di matanya ada sorot gelisah. Sejak malam terakhir, pikirannya tak pernah tenang. Ia terus dihantui rasa bersalah, tapi juga oleh bayangan Adi yang selalu muncul di pikirannya. Dari luar kamar, terdengar suara langkah kaki. Adi baru pulang dari pasar, membawa beberapa kantong plastik. Rani, ini aku beli sayur sama buah, katanya sambil menaruhnya di meja dapur. Rani keluar, tersenyum sekilas. Makasih mas, Dito belum telepon pagi ini, tanya Adi, berusaha terdengar biasa. Rani menggeleng. Belum. Biasanya sore. Adi mengangguk pelan. Kamu kangen dia, ya? Pertanyaan itu seperti belati. Rani menunduk, pura-pura sibuk mengeluarkan bahan dari kantong. Iya, kangen. Tapi ya, udah biasa juga, sendirian. Adi memperhatikan wajah Rani. Ada kelelahan yang sulit dijelaskan. Dalam hati, ia tahu Rani berjuang menahan banyak hal, perasaan, kesepian, dan kerinduan yang makin kabur batasnya. Sore hari, hujan kembali turun. Hujan yang entah mengapa selalu datang setiap kali keduanya berada di rumah. Adi duduk di teras, memandangi jalanan yang basah.
Rani datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkan satu di hadapan Adi dan ikut duduk di sebelahnya. Mending begini ya, Hujan, tenang. Iya, jawab Rani pelan. Tapi aku jadi ingat dulu, Dito suka banget hujan. Dulu kalau hujan, dia selalu narik aku keluar, nyuruh main air bareng. Adi tersenyum kecil. Aku ingat, Dito dari kecil memang suka hal-hal sederhana, tapi sekarang dia berubah. Ya, Rani menghela napas. Ya, mungkin karena tanggung jawabnya besar. Tapi aku kangen versi lamanya. Adi menatap wajah Rani dari samping. Hujan membuat rambutnya sedikit menempel di pipi. Rani terlihat rapuh, tapi juga begitu nyata di depan matanya. Tanpa sadar, Adi berkata lirih, "Kalau aku jadi dia, aku nggak akan biarin kamu ngerasa kesepian begini." Pandangan mereka bertemu. Waktu seperti berhenti. Hujan, angin, bahkan suara petir terasa jauh. Rani mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar. "Mas, Adi, jangan ngomong begitu. Aku takut kalau terus begini." Aku, belum sempat ia melanjutkan. Adi berdiri cepat, menatapnya dalam. "Aku tahu, Rani. Aku juga takut. Tapi aku nggak bisa bohong. Aku udah mulai jatuh cinta." Ronnie Tedium. Kata-kata itu menghantam hatinya keras. "Mas, jangan bilang gitu," bisiknya. "Aku istri Dito. Kamu saudaranya. Ini salah." Adi menunduk. Suaranya parau. "Aku tahu salah. Tapi aku nggak bisa pura-pura lagi. Setiap hari lihat kamu, dengar kamu cerita, rasanya aku..." "Cukup, Mas," potong Rani dengan mata basah. "Jangan terusin." Ia berdiri dan lari masuk ke kamar, menutup pintu keras-keras. Adi hanya bisa menatap hujan di depan rumah, sementara dalam dirinya badai yang jauh lebih besar sedang mengamuk. Malamnya, Dito akhirnya pulang tanpa kabar. Ia masuk ke rumah diam-diam, karena sudah lewat tengah malam. Adi sudah di kamarnya, tapi lampu ruang tamu masih menyala. Dito melihat Rani tertidur di sofa, wajahnya pucat dan mata sembab. Ia mendekat, menatapnya dengan rasa bersalah. "Maaf, sayang, aku sibuk banget." Ia menyelimuti Rani, lalu berjalan ke dapur. Di meja, ia melihat 2 cangkir teh yang sudah dingin. Salah satunya milik Adi. Dito menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. "Mereka sering ngopi bareng, ya," gumamnya pelan, mencoba menepis pikiran buruk yang tiba-tiba muncul. Keesokan paginya, suasana agak canggung. Dito sarapan bersama Adi dan Rani. "Wah, udah lama nggak makan bareng," kata Dito ceria. Rani tersenyum kaku. Adi menunduk, tak berani menatap siapapun. Dito memperhatikan keduanya dengan alis sedikit mengerut. Ia tidak bodoh. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka, dan ia bisa merasakannya. Dito sengaja pulang lebih cepat dari kantor. Ia ingin memberi kejutan kecil pada Rani. Tapi saat ia sampai di depan rumah, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya menegang. Rani dan Adi sedang berdiri di dapur. Adi membantu Rani memotong sayur sambil tertawa kecil. Rani tersenyum, terlihat nyaman dan hangat, sesuatu yang Dito sudah lama tidak lihat dari wajah istrinya. Dito berdiri diam di depan pintu, menatap keduanya. Adi baru sadar dan sepat-sepat menegakkan badan. "Adik, udah." Ronnie Torkit hampir menjatuhkan pisau yang dipegangnya. "Mas, aku kira masih di kantor." Dito tersenyum kaku. "Iya, aku sengaja pulang cepat. Pengen makan bareng istri dan kakakku." Suasana mendadak tegang. Dito duduk di meja makan, sambil menatap mereka berdua bergantian. "Kayaknya kalian makin akrab ya?" Adi berdeham kecil. Iya, cuma bantu-bantu Rani aja di rumah." Rani mencoba tertawa. "Iya, Mas Adi baik. Bantuin biar aku nggak repot." Dito tersenyum tipis, tapi matanya menyimpan tatapan curiga. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya makan dalam diam. Namun di dalam hatinya, mulai tumbuh rasa tidak nyaman yang sulit ia abaikan. Malamnya, Dito berbicara dengan Rani di kamar. "Sayang, aku mau tanya sesuatu. Kamu nggak ngerasa aneh nggak? Adi sekarang sering di rumah terus." "Ronnie Tedium, dia kan bantu kamu, Mas. Lagian nggak ada salahnya." Dito menatap tajam. "Aku tahu dia bantu, tapi aku lihat cara dia mandang kamu, Rani. Ada sesuatu yang beda." Rani menegakkan badan. Wajahnya tegang. "Mas, jangan nuduh yang enggak-enggak. Adi itu kakak kamu sendiri." "Dito, justru karena dia kakak aku
Aku ngerasa aneh. Dia terlalu sering dekat sama kamu. Suasana kamar jadi panas. Rani menatap Dito dengan mata berkaca-kaca. Mas nggak percaya sama aku. Dito diam sejenak, lalu berkata pelan, aku cuma pengen jaga yang aku punya. Aku cuma takut kehilangan kamu. Rani berpaling, menahan tangis. Dalam hati, ia tahu Dito tidak sepenuhnya salah. Karena memang ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara dirinya dan Adi. Sesuatu yang tak bisa ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Malam semakin larut. Dito tertidur dengan wajah lelah. Sementara Rani duduk di pinggir ranjang, menatap hujan di luar jendela. Di kamar sebelah, Adi juga belum tidur. Ia duduk di kursi, memandangi foto keluarga mereka bertiga di dinding. Dito, kamu nggak tahu, aku nyesel, gumamnya lirih. Tapi rasa ini nggak bisa hilang. Petir menyambar. Hujan turun makin deras. Dua saudara lelaki tidur di bawah atap yang sama. Tapi satu hal kini memisahkan mereka. Seorang wanita yang tak tahu harus memilih siapa. Dan di balik suara hujan malam itu, rahasia mereka berdua mulai terdengar samar. Hanya menunggu waktu sebelum semuanya terbongkar. Pagi itu, udara terasa berat di rumah Dito. Tak ada canda, tak ada tawa. Suara piring dan sendok di meja makan menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Dito duduk diam, menatap piring di depannya tanpa selera. Rani mencoba tersenyum seperti biasa, tapi wajahnya pucat. Adi duduk di ujung meja, menunduk, mencoba menjaga jarak. Tapi justru jarak itu membuat suasana semakin tegang. Mas Dito nggak kerja hari ini? Tanya Rani, pelan. Enggak, jawab Dito datar. Aku mau di rumah aja. Loh, biasanya kan sibuk banget. Seloro Adi mencoba mencairkan suasana. Dito menatapnya sekilas. Enggak papa, lagi pengen istirahat. Lagian udah lama nggak kumpul bertiga kan? Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi nadanya dingin. Rani dan Adi saling pandang sesaat, lalu buru-buru menunduk lagi. Siangnya, Dito duduk di teras sambil menyeruput kopi. Ia memperhatikan Adi yang sedang membantu Rani di kebun kecil belakang rumah. Dari jauh, mereka terlihat akrab. Terlalu akrab. Sesekali Rani tertawa kecil, dan Adi menatapnya dengan cara yang membuat dada Dito panas. Hati-hati kalau motong batangnya, kata Rani. Adi tersenyum. Tenang aja, aku udah biasa. Rani mengulurkan tangan untuk mengambil gunting tanaman, tapi jari mereka bersentuhan. Sekilas saja, tapi cukup membuat keduanya saling terdiam beberapa detik. Dari teras, Dito menyaksikan semua itu. Tangan yang berhenti di udara, tatapan mata yang terlalu lama, dan senyum yang muncul di saat yang salah. Giginya terkatup rapat. Kopi di tangannya terasa pahit luar biasa. Sore menjelang, Rani sedang mencuci piring di dapur, ketika Dito tiba-tiba datang dari belakang. Sayang, aku pengen tanya sesuatu. Suaranya berat. Rani menoleh, sedikit gugup. Iya, kamu nggak ngerasa di akhir-akhir ini terlalu sering dekat sama kamu? Rani terdiam. Air dari keran terus mengalir, tapi tangannya berhenti bergerak. Mas, jangan curiga yang enggak. Mas Adi cuma bantu-bantu aja. Jawab Rani berusaha tenang. Dito mendekot, menatap wajahnya tajam. Aku suaminya, Rani. Aku tahu kalau ada yang beda. Aku bisa lihat dari caramu lihat dia. Rani menandok. Air mata mulai menggenang. Mas, salah paham. Aku nggak ada maksud apa-apa. Jadi kamu bilang perasaanku salah? Suara Dito meninggi. Kamu pikir aku buta, Mas? Potong Rani dengan suara gemetar. Aku nggak pernah niat nyakitin siapapun. Aku cuma capek, Mas. Selalu sibuk. Aku sering sendirian. Mas Adi cuma hadir di saat aku butuh teman ngomong. Nggak lebih. Dito menatapnya lama. Lalu tanpa bicara lagi, ia keluar meninggalkan dapur. Rani terisak pelan, menutupi wajahnya dengan tangan. Dito duduk di halaman rumah dengan wajah muram. Adi keluar membawa 2 gelas kopi. Dito, aku tahu kamu marah, kata Adi hati-hati. Marah? Aku nggak marah, Mas. Aku cuma bingung. Kenapa orang yang paling aku percaya malah bikin aku ragu? Adi menatap adiknya dengan tatapan bersalah. Aku nggak ada maksud aneh, Dit. Aku cuma pengen bantu Rani. Aku tahu dia sering kesepian. Kesepian? Dito tertawa kecil, tapi suaranya pahit. Kamu sadar nggak? Kalimat itu justru yang paling bahaya. Adi terdiam. Mas, aku tahu kamu kakakku. Tapi kalau sampai aku tahu kamu ngelangkahin batas. Dito berhenti bicara. Ia menatap Adi lama,
matanya merah. Aku nggak bakal bisa maafin. Adi menunduk, menahan rasa sesak di dadanya. Aku ngerti, Dit. Tapi percayalah, aku nggak mau ngerusak apapun. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai beredar. Bu Wati, tetangga yang cerewet itu lagi-lagi menyebarkan cerita. Kali ini lebih berbahaya, katanya. Ia pernah melihat Rani dan Adi pulang bareng dari pasar sore dengan wajah basah karena hujan. Hanya berdua, naik motor, tertawa-tawa. Cerita itu menyebar cepat di lingkungan sekitar. Sampai akhirnya, kabar itu juga sampai ke telinga Dito, lewat salah satu teman kantornya yang kebetulan tinggal di kompleks yang sama, Dit. Jangan marah ya. Tapi kemarin aku dengar gosip, katanya istri kamu sering bareng sama kakakmu. Orang-orang mulai ngomongin. Dito langsung kaku. Ia hanya mengangguk tanpa suara. Tapi begitu temannya pergi, wajahnya berubah muram dan matanya tajam penuh amarah. Malam itu, Dito pulang dengan langkah berat. Rani sedang menyiapkan makan malam. Adi duduk di ruang tamu menonton televisi. Dito menatap keduanya, lalu memecah keheningan. Bu Wati cerita sesuatu yang menarik tadi, katanya datar. Rani langsung berhenti bergerak. Cerita apa? Mais, katanya kamu sama Mas Adi sering pulang bareng dari pasar. Berdua, kehujanan ketawa-ketawa di jalan. Suara Dito pelan, tapi tajam seperti pisau. Adi berdiri cepat. Dit, itu cuma kebetulan. Waktu itu motor mogok, dan dia Mas, potong Dito keras. Aku nggak butuh alasan. Rani mencoba menjelaskan, tapi Dito sudah kehilangan kendali. Sekarang semua orang ngomongin istri aku sendiri. Kamu tahu rasanya gimana? Aku malu, Rani. Malu sama tetangga. Sama diriku sendiri. Air mata Rani menetes deras. Mas, tolong dengar dulu. Aku nggak salah apa-apa. Adi maju satu langkah. Dito, jangan marahin dia gitu. Ini nggak sepenuhnya salah Rani. Aku juga ikut tanggung jawab. Dito menatap Adi dengan tatapan membara. Jadi kamu ngaku udah bikin istri aku malu? Aku nggak bilang gitu, tapi aku... Cukup, Dito mendorong Adi dengan keras hingga hampir jatuh. Kamu saudaraku, Mas. Tapi kalau sampai aku tahu kamu ngelakuin sesuatu ke dia, aku nggak peduli darah sekalipun. Aku bisa lupa diri. Adi menatap Dito dengan mata berkaca-kaca. Aku salah, Dit. Tapi nggak seperti yang kamu pikir. Pergi dari rumah ini besok pagi. Ucap Dito dingin. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Ronit, Mas, jangan. Kalian itu saudara. Justru karena saudara, aku nggak mau kehilangan akal gara-gara emosi. Adi diam lama, lalu menendam. Baik, aku pergi besok. Rumah itu seperti terbakar tanpa api. Tak ada lagi suara, tak ada lagi kedamaian. Rani menangis di kamarnya. Dito duduk termenung di ruang tamu. Sementara Adi berkemas dengan tangan gemetar. Menjelang subuh, Adi berdiri di depan pintu rumah dengan tas di tangan. Rani keluar diam-diam menghampirinya. Mas, jangan pergi, katanya lirih. Nanti, Dito nyesel. Adi tersenyum samar, menatap wajah Rani yang masih basah air mata. Aku yang nyesel, Ron. Aku nggak bisa tahan perasaan yang nggak seharusnya ada. Mungkin ini cara terbaik, Mas. Rani menahan lengan Adi. Aku juga bingung. Aku nggak tahu perasaan ini apa. Tapi setiap kali Mas Dito marah, aku takut kehilangan kalian berdua. Adi menatapnya lama. Kalau aku tetap di sini, kamu justru akan kehilangan semuanya. Mereka berdua diam. Angin pagi berembus dingin. Mata Rani basah. Bibirnya bergetar menahan kota-kota yang tak sanggup ia ucapkan. Dan saat matahari mulai muncul, Adi melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Rani berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang semakin jauh. Air matanya jatuh, bukan hanya karena kepergian Adi, tapi karena ia tahu sesuatu dalam dirinya sudah hancur. Dan di kamar atas, Dito melihat semuanya dari jendela. Wajahnya pucat, rahangnya tegang, matanya kosong. Kini, bukan hanya curiga, tapi luka. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana istri yang ia cintai menatap kepergian saudaranya dengan air mata penuh makna. Sebuah pengkhianatan yang mungkin belum terjadi secara fisik, tapi sudah cukup dalam untuk mematahkan hati siapapun. Sudah seminggu sejak Adi meninggalkan rumah itu, namun suasana di dalam rumah Dito dan Rani justru makin kelam. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi percakapan panjang. Yang tersisa hanya dingin dan keheningan yang menusuk. Rani sering duduk di kamar, sendirian,
menatap jendela yang dulu menjadi tempat Adi berpamitan. Setiap pagi ia tetap menyiapkan sarapan untuk Dito, tapi Dito jarang menyentuhnya. Mereka hidup di bawah atap yang sama, tapi seolah terpisah oleh dinding yang tak terlihat. Pagi itu, Rani memberanikan diri untuk bicara. Dito sedang duduk di meja makan, membuka koran tanpa ekspresi. "Mas," suaranya pelan, hampir tak terdengar. Dito tidak menoleh. "Kenapa?" "Aku pengen kita ngomong baik-baik tentang semua yang terjadi." Dito menutup koran, menatapnya datar. "Ngomong apa lagi? Semua sudah jelas." Rani menatap wajah suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mas, aku minta maaf kalau aku bikin Mas kecewa. Tapi tolong percaya, aku nggak pernah selingkuh." Dito menghela napas panjang. "Kamu nggak sadar, Rani. Kadang luka paling dalam bukan karena perselingkuhan yang nyata, tapi karena perasaan yang kamu simpan buat orang lain." Rani tercekat. "Aku enggak. Kamu nangis waktu dia pergi," potong Dito dengan suara bergetar. "Aku lihat semuanya dari jendela. Kamu pikir aku nggak tahu arti tatapanmu waktu itu?" Air mata Rani jatuh. "Aku cuma sedih karena semua jadi rusak, Mas. Kalian berdua saudara. Aku nggak mau jadi penyebab kalian berpisah." Dito berdiri, menatapnya tajam. "Tapi kamu udah jadi penyebabnya, Rani. Mau kamu akui atau tidak." Rani menunduk, menahan isak. "Mas Dito nggak tahu rasanya jadi aku. Waktu masih bekerja, aku sendirian. Aku nggak punya siapa-siapa buat cerita. Aku cuma manusia, Mas. Aku butuh ditemani, didengar. Tapi, bukan sama kakakku, Rani," bentak Dito. Rani terisak keras. Tapi Dito berbalik dan melangkah pergi keluar rumah, meninggalkannya sendiri di ruang makan dengan piring-piring yang tak tersentuh. Hari-hari berikutnya, rumah itu semakin hampa. Rani mencoba memperbaiki suasana, menyiapkan makanan kesukaan Dito, mencoba mengajaknya bicara, bahkan memeluknya diam-diam saat malam. Namun Dito hanya diam. Ia tidak menolak, tapi juga tidak membalas. Suatu malam, Rani duduk di tepi ranjang. "Mas, apa Mas udah nggak cinta lagi sama aku?" Dito menatap langit-langit. Lama tak menjawab. "Aku masih cinta," katanya pelan. "Tapi cinta yang luka kadang cuma bikin kita saling menyakiti." Rani terdiam, menangis tanpa suara. Beberapa hari kemudian, Dito menerima surat di kantor. Surat itu dari Adi. "Dit, aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku nggak bisa berhenti mikirin rasa bersalahku. Aku nggak akan balik sampai kamu tenang. Tapi aku cuma mau kamu tahu, aku nggak pernah menyentuh Rani. Aku salah, karena biarin perasaan tumbuh. Tapi aku nggak pernah melangkah sejauh itu. Tolong jangan hukum dia terus, karena salah utamanya ada padaku, Adi." Dito membaca surat itu berulang kali. Tangannya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia sadar, mungkin amarahnya selama ini lebih banyak ditujukan karena sakit hati, bukan karena kebenaran. Namun luka itu sudah terlanjur dalam. Ia menatap keluar jendela kantor. Langit kelabu, sama seperti hatinya. Sore itu, Dito pulang lebih cepat. Ia ingin mencoba berbicara dengan Rani dengan kepala dingin. Tapi begitu ia membuka pintu rumah, suara tangisan dari ruang tamu membuat langkahnya terhenti. Di sana, Rani terduduk di lantai, menatap layar ponsel dengan air mata deras. Dito segera menghampiri. "Rani, kenapa?" Rani menyerahkan ponselnya tanpa bicara. Di layar tampak pesan dari nomor tak dikenal. "Kamu pikir Dito nggak tahu semuanya? Aku lihat kalian berdua di pasar minggu itu. Hati-hati, Bu Rani. Mulut orang kampung nggak bisa ditutup." Dito menggernyet, "Siapa yang kirim ini?" Rani menggeleng, terisak. "Aku nggak tahu, tapi ini udah pesan ketiga." Dito mengambil ponsel itu, membaca pesan sebelumnya, semuanya bernada ancaman dan sindiran. "Istri setia nggak akan naik motor bareng kakak iparnya malam-malam. Kalau Dito tahu kamu sering ke rumah kosong itu, gimana ya?" Wajah Dito menegang. "Rumah kosong apa ini maksudnya?" Rani menatap suaminya ketakutan. "Mas, jangan salah paham dulu. Itu rumah tua di belakang pasar. Tempat aku dan Mas Adi pernah bantu warga waktu acara gotong royong. Cuma sebentar, Mas. Sumpah." Tapi Dito sudah terlanjur gelap mata. "Kamu pikir aku bisa percaya setelah semua ini?" Rani mencoba mendekat, tapi Dito mendorong tangannya. "Mas, tolong jangan salah sangka lagi. Aku nggak bohong." Dito membanting ponsel ke meja. "Aku udah muak sama semua ini, Rani. Kalau kamu jujur, buktikan. Siapa pengirim pesan ini? Siapa yang tahu tentang rumah itu?" Rani hanya menangis.
tak bisa menjawab. Dito tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang sunyi. Dalam pikirannya, pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah benar Rani tidak bersalah? Atau justru ada sesuatu yang selama ini disembunyikan? Dan, di antara semua pikiran itu, terlintas satu nama yang membuatnya gelisah. Buati. Wanita itu memang terkenal suka mencampuri urusan orang lain. Tapi kenapa tiba-tiba pesan-pesan itu terasa seperti seseorang yang tahu terlalu banyak? Keesokan harinya, Dito mencoba mencari tahu. Ia mendatangi warung Buati dengan wajah datar. "Buati, saya mau tanya sesuatu," ucap Dito tenang. Buati tersenyum lebar. "Wah, Mas Dito jarang-jarang mampir ke sini. Mau beli kopi? Enggak, Bu. Saya cuma mau tahu. Siapa yang pertama kali bilang kalau Rani sering bareng sama Mas Adi waktu itu?" Wajah Buati langsung berubah. "Loh, itu saya lihat sendiri, Mas. Tapi ya, mungkin saya salah lihat juga." "Hehe." Dito menatapnya tajam. "Bu yakin cuma lihat? Nggak ada yang nyuruh?" Buati gugup. "Nyuruh? Maksudnya siapa, Mas?" Namun sebelum sempat menjawab lebih jauh, seorang pria keluar dari dalam warung. Hendra, teman lama Dito, yang dulu pernah suka pada Rani sebelum Rani menikah. Dito tertegun. "Hendra, kamu ngapain di sini?" Hendra tersenyum tipis. "Kerja bantu-bantu di sini, Dit. Lama nggak ketemu." Tapi di mata Dito, senyum itu terasa seperti ejekan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Dulu, Hendra pernah marah karena Rani menolak lamarannya. Ia pernah bilang, suatu hari dia bakal tahu siapa yang dia pilih sebenarnya. Darah Dito berdesir. "Jadi kamu yang kirim pesan itu, Hendra?" Hendra tertawa kecil. "Pesan apa? Aku cuma bantu Buati jualan." Namun tatapan matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu. Dito mengepalkan tangan, hampir kehilangan kendali. "Kalau kamu berani ganggu istriku lagi, aku nggak bakal diam." Hendra hanya tersenyum miring. "Kalau kamu yakin dia nggak bersalah, kenapa semarah itu, Dit?" Kalimat itu menusuk dada Dito. Ia berbalik, menahan amarah yang hampir meledak. Dito kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Rani sudah menunggu di ruang tamu. "Mas, aku tahu Mas nyari siapa yang kirim pesan itu. Tapi tolong, jangan tambah masalah. Aku udah capek, Mas." Dito menatapnya lama. "Aku juga capek, Ron. Tapi aku nggak mau rumah tangga ini runtuh cuma karena kebohongan." Rani menggenggam tangannya. "Aku nggak bohong." Dito menarik tangannya pelan, lalu berjalan ke arah kamar tanpa menjawab. Rani hanya bisa menangis. Diam-diam di ruang tamu. Sementara dari luar jendela, seseorang sedang mengintip rumah itu dari kegelapan dengan wajah yang tak asing. Sebuah bayangan masa lalu yang belum selesai. Malam terasa begitu panjang bagi Dito. Ia terjaga sendirian di ruang tamu, ditemani lampu yang redup dan pikiran yang tak henti bergolak. Surat dari Adi, pesan misterius, dan tatapan Hendra siang tadi, semuanya berputar di kepalanya seperti badai. Ia ingin percaya pada Rani, tapi bayangan masa lalu terus menghantui. Ada sesuatu yang tidak beres. Don Dito tahu, ia harus mencari tahu kebenarannya dengan caranya sendiri. Keesokan paginya, Rani terbangun dan mendapati Dito sudah tidak ada di rumah. Di meja makan hanya ada secangkir kopi yang sudah dingin dan selembar kertas kecil. "Aku keluar sebentar." "Jangan, tunggu aku." Rani menghela napas panjang. Ia tahu suaminya belum bisa sepenuhnya memaafkan. Tapi entah kenapa, perasaan tidak enak menekan dadanya hari itu. Dito berkendara menuju desa tempat. Adi terakhir kali disebutkan oleh salah satu kenalan mereka. Ia tak tahu pasti keberadaan saudaranya, tapi ia punya firasat kuat. Adi pasti tahu siapa yang mengirim pesan misterius itu di Pirjelena. Dito terus memikirkan kalimat terakhir Adi dalam suratnya. "Aku nggak mau kamu terus menyalahkan Rani, karena yang bersalah sebenarnya aku." Kata-kata itu menimbulkan perasaan campur aduk, marah, sedih, dan rindu bercampur jadi satu. Setelah beberapa jam, Dito sampai di sebuah bengkel kecil di pinggir kota. Di situ, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Adi, sedang memperbaiki motor dengan baju lusuh dan wajah letih. "Mas," panggil Dito pelan. Adi menoleh, terkejut. "Dito, kamu kesini?" Dito menatapnya dalam-dalam. "Aku butuh penjelasan, Mas. Semuanya." Mereka duduk di depan bengkel itu, ditemani kopi hitam yang diseduh dengan air panas dari termos tua. Adi menghela napas berat sebelum mulai bicara.
Aku nggak nyangka kamu masih mau nyari aku. Dito menatapnya tajam. Aku nggak datang buat nostalgia, Mas. Aku datang buat tahu kebenaran. Adi, tentang aku dan Rani. Ya, Dito mengangguk. Adi menarik napas panjang. Aku nggak akan bohong, Dit. Perasaan itu memang sempat ada. Aku jatuh cinta sama Rani. Tapi aku sadar itu salah. Aku berusaha pergi supaya nggak makin rusak. Terus, pesan-pesan itu, siapa yang kirim? Tanya Dito. Adi menggeleng pelan. Aku nggak tahu pasti. Tapi aku curiga, seseorang dari masa lalu Rani. Dari masa lalu Rani? Dito. Adi menatap adiknya dalam. Kamu masih ingat Hendra kan? Lelaki yang dulu naksir Rani sebelum kalian menikah? Wajah Dito langsung tegang. Dia muncul lagi. Aku ketemu dia di warung Buati. Adi mengepalkan tangan. Aku nggak kaget. Hendra dulu sempat nyari aku, Dit. Dia tanya-tanya soal rumah tanggamu. Katanya cuma pengen tahu kabar Rani. Tapi aku tahu niatnya nggak bersih. Jadi dia yang kirim pesan itu. Tanya Dito. Mungkin. Tapi yang lebih parah, aku dengar dia masih sering ngintai rumah kalian dari kejauhan. Dito terdiam. Darahnya berdesir. Ia langsung berdiri. Kalau itu benar, aku nggak bisa diam, Mas. Adi memegang lengannya. Tunggu. Jangan bertindak gegabah. Aku juga mau ikut. Ini udah bukan cuma tentang cemburu, Dit. Ini tentang keselamatan Rani. Sementara itu di rumah, Rani sedang membersihkan lemari saat menemukan sesuatu yang membuatnya kaget. Di dalam loce, terselip amplop tanpa nama. Ia membukanya perlahan, dan di dalamnya ada selembar foto. Foto itu memperlihatkan dirinya sedang berdiri di halaman rumah dengan Adi. Wajah mereka terlihat akrab, seolah diambil diam-diam dari kejauhan. Di balik foto itu tertulis dengan tinta merah. Kalau kamu pikir semua sudah berakhir, kamu salah. Rani menjatuhkan foto itu. Tubuhnya gemetar. Ia langsung menutup pintu dan mengunci rumah. Air matanya menetes deras. Bukan hanya karena takut, tapi karena merasa hidupnya mulai hancur. Pelen-pelen, menjelang sore, Dito dan Adi tiba di rumah. Mereka menemukan Rani duduk di lantai ruang tamu sambil memegang foto itu. Rani! Dito berlari menghampiri, memeluk istrinya yang gemetar. Mas, seseorang ngintai aku, ucapnya sambil menangis. Aku nemu ini di lemari. Dito mengambil foto itu dan menatap tulisan di belakangnya. Wajahnya memucat. Dia benar-benar nekat. Adi mendekap. Itu pasti ulah Hendra. Dia pengen kalian saling hancur. Dito mengepalkan tangan. Aku nggak akan biarin. Dito duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan, hanya tersisa cahaya kecil dari luar jendela. Ia menunggu, dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara langkah pelan di luar rumah. Dito berdiri pelan-pelan, mengambil batang besi di dekat pintu. Langkah itu berhenti di dekat jendela ruang tamu. Lalu terdengar suara bisikan pelan. Suara seorang pria. Aku tahu kamu masih terjaga, Rani. Darah Dito langsung naik ke kepala. Ia membuka pintu dengan cepat, berlari keluar, dan mendapati seseorang berdiri di halaman. Hendra. Dito menerjangnya tanpa berpikir panjang. Mereka berkelahi hebat di halaman yang gelap. Suara benturan terdengar keras. Hendra mencoba melawan, tapi Dito lebih kuat dan penuh amarah. Kamu pikir aku nggak tahu semua pesan itu dari kamu? Hah? Teriak Dito sambil menarik kerah bajunya. Hendra tersenyum miring. Darah menetes di bibirnya. Kamu kira dia setia? Kamu nggak tahu separuh ceritanya. Apa maksudmu? Bentak Dito. Hendra tertawa sinis. Rani pernah datang ke rumahku waktu kamu lagi dinas luar kota. Nangis. Minta bantuan soal masalah rumah tangganya. Tapi waktu itu aku sadar, dia nggak cuman butuh teman bicara. Dito langsung mendorongnya ke tanah. Kamu, Hendra hanya tertawa keras. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dia. Adi datang berlari dan menarik Dito. Cukup, Dit. Jangan bikin masalah tambah besar. Tapi Dito sudah kehilangan kendali. Ia ingin tahu kebenarannya. Seketika juga, ia masuk ke rumah, menatap Rani dengan wajah penuh amarah. Jujur, Rani, kamu pernah datang ke rumah Hendra waktu aku nggak ada. Rani terkejut. Tubuhnya gemetar. Mas, aku bisa jelasin. Jawab aja, pernah atau enggak? Rani menandok. Air matanya jatuh. Iya mas, tapi bukan seperti yang kamu pikir. Dito menatapnya tajam. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Rani mulai menangis keras. Waktu itu aku bingung.
Mas, kita sering berantem, aku stres. Aku cuma butuh orang buat dengerin. Aku nggak tahu Hendra bakal salah paham. Aku cuma datang sekali. Setelah itu aku nggak pernah ke sana lagi. Dito terdiam lama. Nafasnya berat. Matanya berkaca-kaca. Kamu tahu rasanya dengar semua ini dari orang lain. Aku ngerasa kayak orang bodoh, Ron. Rani berusaha mendekat. Aku nggak selingkuh, Mas. Aku cuma salah langkah. Aku minta maaf. Dito menjauh, suaranya bergetar. Salah langkah. Salah langkah itu beda tipis sama pengkhianatan. Adi mencoba menenangkan. Dad, jangan marah dulu. Dengerin dulu, Rani. Tapi Dito hanya menatap kosong. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua ini berawal dari aku percaya sama orang yang salah. Bahkan sama orang yang paling aku cinta. Air mata Rani pecah. Ia mendekati Dito. Tapi Dito melangkah mundur. Aku butuh waktu sendiri, katanya pelan sebelum berjalan keluar rumah. Adi menatap Rani yang menangis tanpa suara. Rani, biarin dia dulu. Dia butuh tenang. Rani hanya mengangguk lemah, tapi hatinya remuk. Ia tahu, kali ini luka Dito mungkin terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata di luar ramah. Dito duduk di kursi taman dengan wajah penuh lelah. Ia menatap ke langit, kosong, gelap dan sunyi. Di kejauhan, Adi berdiri di teras, menatap adiknya dengan mata penuh penyesalan. Dan di sisi lain jalan, Hendra diam-diam mengamati mereka bertiga dari balik bayangan pohon. Tersenyum samar, puas melihat keluarga itu perlahan hancur. Tapi ia tidak tahu, seseorang lain sedang membuntutinya malam itu. Seseorang yang selama ini diam, tapi tahu segalanya. Hujan turun deras malam itu. Langit seolah ikut menangis atas apa yang sedang terjadi di rumah Dito dan Rani. Suasana sunyi, hanya suara petir yang sesekali menyambar, mengguncang perasaan yang sudah hancur. Dito belum kembali sejak ia pergi sore tadi. Rani duduk di ruang tamu dengan wajah sembab, mata merah, dan napas berat. Adi berusaha menenangkannya, tapi hatinya sendiri pun kalut. Ia merasa bersalah, karena dirinya, dua orang yang ia cintai, kini terjebak dalam kehancuran. Pukul 9 malam, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Rani segera berdiri, berharap itu Dito, tapi begitu pintu dibuka, tubuhnya langsung kaku. Hendra, suaranya gemetar. Ngapain kamu kesini? Hendra berdiri dengan wajah dingin, basah kuyup oleh hujan. Matanya merah, seperti orang yang kehilangan akal. Aku cuma mau ngomong sebentar, Ron, katanya datar. Aku nggak mau dengar apapun. Pergi dari rumah ini sebelum aku teriak, bentak Rani sambil mundur. Hendra melangkah masuk perlahan, mengabaikan kata-katanya. Aku cuma pengen kamu tahu, semua yang terjadi antara kamu dan Dito, itu karena dia nggak pantas buat kamu. Adi muncul dari dapur. Wajahnya langsung berubah tegang. Kamu ngapain di sini, Hendra? Hendra menatapnya tajam. Oh, jadi sekarang kamu juga ikut jadi pelindungnya. Lucu ya? Dua saudara berebut satu wanita. Adi mengepalkan tangan. Keluar dari rumah ini, sekarang juga, sebelum aku benar-benar lepas kendali. Tapi Hendra malah tertawa keras, menepuk dada sendiri. Kenapa, Mas Adi? Takut aku bongkar semuanya? Kamu pikir aku nggak tahu rahasia kamu juga? Adi menatapnya tajam. Rahasia apa? Hendra tersenyum sinis. Waktu Rani datang ke rumahku dulu, dia nggak sendiri kan? Kamu yang nganter, Adi. Kamu pura-pura nggak kenal aku waktu itu. Tapi aku tahu betul. Kamu yang bawa dia ke sana. Rani terkejut. Apa? Mas Adi. Adi mematung. Wajahnya pucat. Aku, waktu itu cuma nganter, Ron. Aku pikir kamu mau minta tolong soal kerjaan. Aku nggak tahu dia Hendra. Tapi, kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Karena aku takut tambah salah paham, Rani. Justru karena kamu diam, semuanya makin rusak. Bentak Rani dengan suara pecah. Hendra menikmati semua kekacauan itu dengan senyum lebar. Aduh, indah banget lihat kalian saling menyalahkan. Ternyata nggak perlu aku yang hancurin. Kalian hancur sendiri. Adi tiba-tiba memukul wajah Hendra keras. Cukup, bajingan. Perkelahian terjadi. Kursi terlempar, meja terguling. Rani berteriak histeris. Berhenti, jangan berantem. Tapi saat Adi berusaha menahan Hendra, pria itu malah menarik benda tajam dari balik jaketnya, sebilah pisau kecil. Ronnie, Hendra, jangan! Hendra mengacungkan pisau itu ke arah Adi. Aku udah kehilangan segalanya. Sekarang, biar kalian juga ngerasain. Dan di saat itu juga,
Pintu rumah terbuka keras. Dito berdiri di sana, basah kuyup, wajahnya tegang melihat pemandangan di depan mata. Tanpa pikir panjang, ia berlari dan menubruk Hendra hingga pisau itu terlempar ke lantai. Pertarungan sengit terjadi. Dito menghajar Hendra habis-habisan. Semua amarahnya tumpah malam itu. Kamu udah bikin hidupku hancur. Kamu nyebar fitnah. Kamu bikin istriku menderita. Dito meninju wajah Hendra berkali-kali sampai darah bercucuran. Adi menariknya. Kukap, Dek, kamu bisa bunuh dia. Dito berhenti. Napasnya tersengal. Ia menatap Hendra yang tergeletak lemah di lantai. Pergi dari hidup kami, ujar Dito dingin. Kalau kamu masih berani muncul, aku nggak segan-segan ngelapor polisi. Hendra tertawa lirih dengan wajah berlumur darah. Kamu pikir kamu menang, Dit? Kamu pikir rumah tanggamu bakal baik-baik aja setelah ini? Dito tak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan dingin, lalu berjalan pergi bersama Adi keluar rumah. Rani masih menangis di sudut ruangan, gemetar hebat. Setelah beberapa menit, Hendra perlahan bangkit, memandang mereka dengan tatapan kosong, lalu berjalan keluar tanpa sepatah kata. Hujan belum berhenti. Dito duduk di teras, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena campuran marah dan sedih. Rani menghampirinya pelan, membawa selimut. Mas, suaranya lirih. Aku minta maaf. Semua ini gara-gara aku. Dito menatap tanah lama, lalu berkata pelan. Enggak cuma kamu, Ron. Aku juga salah. Aku terlalu sibuk, terlalu cuek, sampai nggak lihat kamu kesepian. Roni menandok, air matanya jatuh lagi. Aku nggak minta Mas percaya sekarang. Aku cuma pengen Mas tahu, aku nggak pernah berniat ngelukai siapapun. Dito menarik napas panjang. Tapi kepercayaan itu butuh waktu buat balik. Suasana hening lama. Rani hanya bisa duduk di sampingnya, tanpa kata. Dari dalam rumah, Adi memandang mereka dari jauh. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia tahu, meski Hendra sudah pergi, luka yang ia bantu ciptakan tidak akan hilang begitu saja. Hendra ditangkap polisi setelah warga melaporkan insiden malam itu. Ternyata, bukan hanya Dito yang ia ganggu. Beberapa wanita di lingkungan itu juga pernah menerima pesan-pesan ancaman serupa darinya. Semua bukti ditemukan di ponselnya, termasuk foto-foto Rani yang diambil diam-diam selama berbulan-bulan. Saat polisi membawanya pergi, Hendra hanya tersenyum ke arah Dito. Kamu pikir aku kalah, Dit? Luka yang kubuat di hati kalian gak akan sembuh. Dito tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Hati manusia memang bisa dimaafkan, tapi tidak semua luka bisa hilang. Beberapa minggu berlalu, rumah itu kembali tenang, tapi tidak sama seperti dulu. Dito dan Rani mencoba membangun kembali kepercayaan yang hancur. Pelan-pelan, seperti menyusun pecahan kaca yang retak. Suatu malam, mereka duduk di teras sambil menatap langit. Mas, kata Rani pelan, aku tahu hubungan kita nggak akan pernah seperti dulu, tapi aku pengen kita mulai dari awal lagi. No. Dito menatapnya, kemudian mengangguk pelan. Kita coba, Ron. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, aku mau berjuang buat kita. Rani menggenggam tangannya erat. Air mata mengalir. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena harapan yang masih tersisa. Adi memutuskan pindah ke kota lain beberapa hari kemudian. Ia berpamitan dengan keduanya di pagi hari. Aku mau mulai hidup baru, katanya sambil tersenyum. Aku capek, terus jadi sumber masalah. Dito memeluk kakaknya erat. Aku maafin semuanya, Mas. Kamu juga maafin aku ya. Adi menepuk bahunya. Kita saudara, Dit. Darah kita sama. Sekalipun dunia berubah, itu nggak bakal hilang. Rani ikut menunduk, menangis pelan. Makasih, udah selalu jagain aku, Mas. Adi tersenyum samar. Jagain Dito baik-baik, Ron. Jangan biarkan apapun masuk lagi di antara kalian. Mereka berpelukan lama sebelum Adi pergi dengan langkah berat. Malam itu, Dito dan Rani duduk berdampingan di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Cahaya lampu lembut membuat suasana hangat. Namun di balik senyum itu, mereka tahu cinta mereka telah diuji. Dan meski masih ada retakan, mereka memilih untuk tidak menyerah. Dito meraih tangan Rani. Kamu tahu, Ron, meski semuanya hancur, aku masih cinta sama kamu. Itu satu-satunya hal yang gak berubah. Rani tersenyum sambil menangis. Aku juga, Mas. Dan kali ini, aku janji gak akan biarin siapapun masuk lagi di antara kita. Mereka berdua saling berpelukan erat.
Hujan yang turun di luar rumah malam itu seolah jadi pertanda bahwa badai telah berlalu. Namun, di kejauhan, dari balik jendela sebuah rumah tua, seorang pria berpakaian hitam menatap mereka diam-diam, lalu mematikan rokoknya, meninggalkan bara kecil yang masih menyala. Karena dalam setiap cinta yang patah, selalu ada bayangan dosa yang menunggu kesempatan untuk kembali.